Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penting dalam pengujian bahan aktif farmasi serta tentukan tahap yang paling bereaksi gagal. Yang pertama itu ada prior knowledge, yang dimana di sini pengetahuan alur kerja yang diusulkan memiliki tiga tujuan. Nah, pada tahap satu ini, yang dimana bertujuan untuk menyusun semua informasi yang tersedia tentang senyawa yang akan diambil melalui alur kerja. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk eh, berbagai jenis desain molekuler ataupun pengembangan rutin sintetik, layar bentuk padat, pengembang kerja, dan fisikokimia dan fitur struktural API. Nah, hal ini mencangkup lanskap dari keadaan padat dan juga kelarutan bentuk fisik dan stabilitas suatu calon bahan obat. Sehingga pada tahap kedua untuk layar pelarut dan keputusan pada tahap pertama yakni berkaitan dengan memandu pemilihan pelarut yang cocok untuk pendinginan kristalisasi. Nah, yang dimana tujuannya untuk mengambil pustaka pelarut yang luas dan dengan cepat mengidentifikasi hanya pelarut yang menunjukkan kelarutan yang diinginkan untuk diteruskan ke tahap 3. Nah, kemudian pada tahap 3 untuk pemilihan dan keputusan untuk pelarut, tadi lebih mempersempit pelarut yang dipilih dengan menggunakan kriteria pemilihan, yang dimana dia untuk menginformasikan pemilihan satu atau lebih kandidat pelarut untuk menunjukkan penilaian kristalisasi pada tahap 4 nanti. Data dari percobaan ini juga akan digunakan untuk mengekstrak informasi mengenai lebar zona, menstabil kecenderungan, agglomerasi, dan kemungkinan falling. Ini dilakukan dengan menyiapkan larutan dengan konsentrasi yang sudah diketahui dan melakukan siklus suhu untuk menentukan titik disolusinya. Namun, disinilah letak tahapan yang paling beresiko, yang dimana tantangannya sering terjadi ada trade-off yang diperlukan antara sumber daya yang dihabiskan dan akurasi yang dicapai. Nah, yang kedua, jika kelarutan bentuk menstabil dan akan diselidiki, ada tantangan tambahan yang harus ditangani, seperti mencegah transisi bentuk dalam waktu yang diperlukan untuk pengukuran. Kemudian, karena kristalisasi sebagian besar digunakan sebagai teknik pemurnian, kelarutan kemungkinan dari pengotor dari sintesis akan berguna untuk diketahui dengan memungkinkan pemilihan pelarut berdasarkan penolakan pengotor, namun akan memakan waktu lama untuk mengukur kelarutan sama dengan pengotor yang relevan dari semua pelarut tersebut. Kemudian tantangannya yang keempat itu adalah bentuk metode prediktif dan komputasi yang dimana dapat dieksploitasi pada tahap ini untuk menentukan kelarutan tanpa melakukan eksperimen apapun. Yang dimana mereka saat ini tidak memberikan prediksi kuantitatif yang cukup akurat untuk berbagai senyawa, namun digunakan untuk memberikan peringkat kualitatif awal kelarutan pelarut atau zat terlarutnya sehingga dapat diteruskan ke tahap 4, yakni pemilihan teknik analisis proses, kalibrasi, dan pengambilan keputusan dari tahap 3 tadi. Yang dimana untuk pemantauan ini dilakukan dengan atribut yang sesuai yang telah ditentukan, termasuk konsentrasi zat pelarut, bentuk poliformik, dan ukuran partikel selama proses kristalisasi. Analisis ini lebih disukai daripada pendekatan offline karena kemungkinan pemantauan dan kontrol secara real time dari selama sensitivitas dan akurasi metode yang dimana diperlukan agar dapat terjamin. Nah, untuk tahap selanjutnya, yakni tahap kelima, tentang pemahaman sistem dan keputusan atau proses understanding. Nah, yang dimana pada tahap ini perlu penilaian pengembangan pemahaman yang terkait konfigurasi kristal yang cocok seperti yang pertama ada lebar zone, kemudian ada nukleus sekunder cenderung yang dimana mendominasi MSPR pada subprestasi tinggi dan kuantifikasi ketergantungan laju nukleasi sekunder, kemudian superstatory tinggi, dan kuantifikasi ketergantungan untuk memahami dinamika distributor ukuran kristal pada saat pengambilan bahan aktif farmasi tersebut. Nah, untuk tahap yang keenam itu terjadi pemahaman understanding kembali terhadap proof of concept crystallization tadi. Nah, sehingga dilakukan platform yang kontinu yang dimana dipilih untuk melakukan berkelanjutan
yang dimana di sini eksperimennya ini dirancang dengan baik, harus digunakan dengan alat pengkristal dengan karakteristik hidrodinamik yang serupa dengan platform kontinu yang dipilih. Nah, untuk desain eksperimental inilah umumnya digunakan untuk mempelajari pengaruh berbagai parameter proses dari bahan aktif farmasi itu, seperti ukuran benih dan lain-lain, pada atribut produk, yang dimana diikuti dengan penentuan ruang desain yang mengarah pada pencapaian atribut produk yang diinginkan. Dari suatu kelemahan dari pendekatan ini juga bahwa untuk di dekomposisi penuh, yakni model faktorial penuh itu, semua parameter prosesnya itu memiliki signifikasi dan tidak praktis, sehingga dapat mengurangi jumlah percobaan, tapi dapat menyebabkan penggabungan parameter proses. Untuk tahap yang terakhir, yakni tahap yang ketujuh, setelah yes, dia dilakukan pembuktian kristalisasi konsep dan keputusan dari tahap ke-6 tadi. Yang dimana setelah dikembangkan di tahap 6, model yang secara andal mewakili perilaku kristalisasi itu dengan mempertimbangkan kondisi proses dalam platform. Yang dimana tujuannya untuk menggunakan model ini untuk merancang proses yang sesuai untuk mencapai atribut produk yang diperlukan untuk menerjemahkan desain ke dalam praktik tersebut. Berbagai metode untuk desain proses ini dimanfaatkan tergantung pada jenis model yang dikembangkan pada bahan obat farmasi yang menjadi calonnya tersebut. Sehingga diperolehlah dari berbagai tahapan tersebut untuk mengklasifikasi, kemudian untuk menentukan struktur formulasinya dan juga untuk menguji farmakologisnya pada tahapan-tahapan penyiapan bahan aktif farmasi tersebut dan beberapa tahapan yang memiliki berisiko gagalnya. Sekian dan terima kasih.